balik lagi di Stentalk. Halo Invips, kita kembali lagi di segmen 2 melanjutkan dari episode yang sebelumnya. Nah, kita perkenalkan dulu kali ya. Oke, halo semuanya, nama gue Deski dan di sini kita akan membahas tentang fitur IGTV dan Stories bersama temen gue Giesla dan Bagas. Nah, jadi kita bertiga akan membahas pembahasan IG Story dan IGTV dari episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, boleh langsung ditonton aja. A few moments later. udah nonton belum? Nonton ya. Tolong Nonton ya. Udah, yuk lanjut. Gue penasaran kayak soal relevansi ke depannya, kan semakin modern ya dunia kayak teknologi atau segala macam itu. Apakah akan ada fitur baru lagi dari Instagram? Instagram pasti bakal ngeluarin fitur ya, karena mau nggak mau dia harus ngikutin zaman. Kalau misalnya Iya dia sih. cuma stay di satu tempat ya bakalan mati gitu kan. Kayaknya Apalagi stuck muncul gitu aja. TikTok, YouTube Short segala macam itu udahlah maksudnya IG harus terus berkembang kayak gitu. Nah, kalau misalnya tetap relevan, mungkin bisa gue bilang relevannya cukup lama karena IG Reels itu juga seperti TikTok yang punya masa yang juga banyak. Namun IGTV ya udah kalah duluan sama YouTube. Jadi ya udahlah. Mereka bertahan aja udah syukur ternyata saya mah. Kurang lihatnya gitu. Cuman kalau dari relevansi segala macamnya sih ya mungkin ada relevannya untuk depan, tapi gue penasaran juga kalau dari relevansi nih, menurut tuh kalau IGTV Stories itu interaksi dengan audiens itu gimana? Sebenarnya kalau untuk interaksi dengan audiens itu kita balik lagi ke kebutuhan dari si audiensnya masing-masing ya. Stories kita cuma bisa memasang tuh cuma 24 jam gitu. Jadi untuk interaksi audiens sendiri tergantung dari kebutuhan si audiensnya. Misalnya nih kita mau ngelihat informasi yang lebih jelas dan detail, biasanya audiens ya bakal lebih sukanya di IGTV karena mungkin konten yang berada di IGTV ini lebih berbobot gitu ya Kak dari isinya, karena kan durasinya juga lebih panjang, jadi informasi yang disampaikan melalui fitur IGTV itu lebih jelas Jadi gitu. kreatornya lebih mudah buat nyampein informasi karena durasinya lebih panjang Benar daripada banget. Stories Yang cuma 24 jam 24 jam. gitu. Bukan durasi itu masa expire-nya itu tadi. Iya, masa expired-nya. Kalau IGTV kan bisa selamanya, kalau nggak dihapus ya udah. Kayak masih video ada. yang bisa disimpan di postingan kalian. Nah kalau stories itu kan nanti dia nyimpennya di arsip Instagram kita gitu ya. Dan kalau kita nggak taruh di highlight itu story-nya tuh nggak bisa dilihat semua orang gitu. Bakalan hilang nggak? Iya, jadi untuk apa tadi interaksi ya? Interaksi. Ya, itu tergantung audiensnya. Kalau misalnya audiensnya lebih suka melihat aktivitas nih kayak selebgram yang pergi jalan-jalan dalam video yang singkat. Nah, mungkin audiensnya bakal lebih suka melihat IG story. Kan bisa sampai titik-titik gitu ya. Kalau misalnya Instagram tuh story-nya bisa sampai titik-titik gitu. Ya kalau IGTV biasanya langsung dijadiin kayak vlog gitu. kalau di Iya, IGTV benar biasanya. banget. Tapi diunggahnya di Instagram postingan. Dari dua fitur tadi relevan dan interaksi ini ya. Cuman pasti kan ada kekurangan kelebihan IGTV nih, dan Stories Iya. itu kan punya kekurangan. Kalau kekurangan IGTV itu apa? Mungkin kalau di IGTV itu, kalau dari aku nih ya, maksudnya menurut aku, IGTV kan masuknya ke postingan gitu. Dia tuh menjangkau audiensnya tuh lebih susah karena cara melihat IGTV itu ribet ya. Kita harus buka profile Instagramnya dulu, baru kita bisa dapetin si kontennya itu. Sedangkan kalau di Stories tuh kita tinggal mencet profilnya udah langsung ada gitu. Sama untuk kreator sendiri, untuk yang punya konten itu di IGTV itu belum ada fitur edit, setahu gue ya. Kalau misalkan di TikTok itu kan udah ada ya. Jadi sebelum kita bikin video dan kita bisa langsung edit di aplikasinya, kita langsung bisa kirim ke ini jadi konten gitu. Kalau misalkan IGTV setahu gue dia masih harus pakai aplikasi ketiga untuk ngedit videonya baru bisa di upload. Berarti IGTV itu bisa kata rekam edit posting. Betul. Sama ini deh, gua tuh mungkin karena HP gue juga udah dari era Majapahit ya. Jadi Versi kalau jadul. nonton IGTV tuh suka crack, terus kayak apa ya? Crack tuh gimana Kak maksudnya? Crash, Kayak nge-lag
suka nge-lag terus ngadet-ngadet gitu, makanya susah sih. Itu sebenarnya bukan masalah itu ya, masalah internet atau apa, itu device, dan kata emak gue itu kurang sholat aja. Tergantung iman ya. Tergantung iman, Tergantung iya, iman ya kurang itu. Itu aja Waduh. sih. Jadi Bib di rumah tetap sholat. Masya Allah, subhanallah. Oke, jadi itu kekurangannya. Kira-kira ada lagi nggak Kak kekurangannya? Atau kita membahas sekarang kelebihannya? Wah, ada nih, kita banyakkan kekurangan, manusia penuh kekurangan, maka kita bahas kelebihan dari AI. Apa? Itu kemarin. Kalau dari aku sendiri kelebihan IGTV itu karena ya itu tadi kita balik ke yang tadi, IGTV itu durasinya lebih panjang. Jadi kita misalnya nih kalian mau buat konten sesuatu gitu, dengan pasti kita mau buat konten punya tujuan kan, entah itu hiburan, edukasi atau segala macam. Nah, di IGTV itu kita bisa menampung ide kita lebih banyak karena durasi yang lebih panjang, terus kita juga jadi lebih leluasa gitu untuk meletakkan informasi yang lebih detail. Itu sih paling kelebihannya. Lu gimana? Jadi lu sendiri pernah gak menggunakan IGTV untuk pembuatan konten? Oh, gue biasanya kalau pakai IGTV itu buat video casting sih. Oh ya, ibu nggak pakai Reels? Enggak, soalnya kadang-kadang tuh kalau casting untuk acting itu biasanya lebih dari semenit kan, lebih dari 2 menit, lebih dari gue pernah bikin sekitar 2 menit 3 menitan dan itu pakai IGTV sih, dan itu ya udah. Casting buat peran apa pas itu? Wah, sudah lama sekali ya, dan saya juga tidak keterima, jadi Oh, itu yang saya kasih ya, castingan yang saya kasih ya. jadi mending tidak usah dibahas ya, karena saya sedih guys. Orang dalam gak berguna ternyata ya. Iya emang, orang dalam ini tidak berguna guys. Lu kan pengguna IGTV. Ada nggak fitur yang melebihin dari YouTube ataupun TikTok, ada nggak sih? Nggak ada ya? Audience, ada nggak TikTok? Apa namanya? Nggak, dia punya. Lebih dari 10 menit. Wow. Bisa taruh ini. Udah mulai berkurang ya. Oke. Berarti ceramah Abdul Somad ada banyak. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ini mungkin PR ya untuk pembuat Instagram gitu. Bahkan di sosmed yang tetangga aja dia udah buat fitur, mungkin sama-sama video ya. Fiturnya sama-sama video, tapi untuk durasinya mereka bisa lebih panjang. Mungkin kalau YouTube tuh ada maksimalnya, nggak ada ya. YouTube benar-benar nggak ada. Kalau di YouTube tuh bahkan 10 jam bisa, 10 jam, 24 jam bisa. Bahkan bengong 2 jam nggak di-ban sama. Tapi menurut kalian kalau dari interaksi audiens tuh kalian nih para pengguna Instagram gitu, kalian lebih suka nonton story atau nonton IGTV? Reels. Reels bener lagi. Karena Reels tuh ada di explore. Ada di explore ya, suka muncul di explore gitu. Cuma story juga seru. Karena apa? Karena story itu punya interaksi yang luar biasa seru. Jadi tuh mungkin kalian mau tahu sekarang tuh Instagram Story tuh banyak fitur gitu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat story, kita bisa nambahin teks, itu udah pasti udah dari yang zaman-zaman dulu kan. Kita juga bisa nambahin musik, kita bahkan bisa nambahin gambar. Sekarang ada cantumin link, bahkan frame, terus apa lagi? Template itu ya. Template stiker GIF udah ada Iya, juga. GIF. Jadi salah satu kreator tuh kayak buat template story yang bisa dipakai ke seluruh pengguna Instagram gitu. Bahkan kabarnya Majapahit pakai story buat ngasih pesan ke Mahatma Gandhi, Hitler itu ngasih pesannya pakai story, reply WA. Jadi ini adalah sesuatu yang baru terbongkar. Nah, dari yang tadi kita bahas nih kan, kita mengambil kesimpulan. Mungkin para penonton di sini mau jadi content creator gitu yang buat konten entah vlog atau video-video pendek. Menurut teman-teman gue nih, gimana nih menurut kalian? Kalau misalnya membuat konten tuh prefer IGTV atau story? Coba aja. Kalau gue sendiri itu semuanya bisa digunain ya. Apalagi fitur-fitur kayak gitu tuh harus digunakan dengan baik. Benar banget. Paling pinter-pinter dalam memilih konten aja sih. Kayak yang akan masuk ke story yang mana, yang akan masuk ke Reels atau ke IGTV yang mana, itu kan biasanya tuh konsepnya beda-beda ya. Dan itu bisa punya kelebihan tersendiri untuk promosi
konten kalian gitu. Kalau lu apa, Des? Makanya apa? Story, IGTV kah atau bahkan Reels? Sejujurnya kalau di Instagram gue penikmat story orang aja gitu ya, karena story-story selebgram tuh sangat-sangat lucu gitu, kayak travel online itu ya, kita ngeliat orang jalan-jalan di video-video pendek. Menurut gue kayak video pendek tuh lebih. Lalu, bokap, saya bokap, Pak. Oke, lanjut. Jadi kalau menurut gue tuh pengguna story. Jujur gue belum pernah menggunakan fitur IGTV kecuali Reels, terus juga itu video bukan yang vlog gitu. Jadi kalau misalnya itu gue lebih suka story sih, karena menurut gue kayak lebih seru ngeliat video yang pendek-pendek gitu nggak sih? Jadi kayak pusat perhatian kita tuh misalnya kayak di 1 menit itu aja, nanti di video berikutnya beda lagi gitu. Jadi itu kayak ada variasinya ya. iya bener, jadi variasinya kayak nggak ngebosenin gitu. Jadi antara variasi dan stalking tuh nggak ada bedanya. Iya benar, stalking itu. Biasanya memang orang menggunakan story tuh untuk ngeliat-ngeliat gitu. Iya betul. Kalau dari gue sih itu aja sih. Kalau dari lu Bagus gimana? Nah, kalau gue sih lebih suka refer ke Reels karena Reels itu ya mana ya? Gue mau bilang ke kayak TikTok sih. Jadi menurut gue tuh penikmat di feeds sama Reels. Karena apa? Karena di feeds itu bisa naruh foto. Ya gue suka fotografi dan desain grafis. Sedangkan di Reels gue suka terkadang bikin mini short film ya. Kayak gitu. Cuman saran saya gitu, mendingan Anda belajar nggak usah jadi content creator. Iya, belajar edit ya biar videonya lebih menarik. Iya, jangan bikin rekaman yang nggak jelas atau jadi apa aja yang itu aja yang mas-mas pakai baju SMA celana robek itu. Oh iya tahu lagi gue yang rambutnya itu. Dari itu. Belajar yang rajin deh, jangan ngecilin celana, jangan robekin celana. Sayang orang tua, kasihan. Nyuci susah. Saya bilang aja nyuci susah. Aduh kalau Andri. Sama bapaknya mana? Parah lu. Ya udah. Oke. Cukup. Jadi kita bisa menarik kesimpulan intinya aja. Jadi kalau misalnya memang kita ingin membuat konten gitu, dalam pembuatan konten kita serahkan lagi kepada audiens nih. Kebutuhan kalian tuh videonya seperti apa gitu. Kalau misalnya memang kegiatan sehari-hari yang untuk dokumentasi atau untuk kenang-kenangan, mungkin video pendek-pendek gitu kalian bisa menggunakan yang stories. Tapi kalau kalian membuat mini vlog, misalnya kayak buat vlog kegiatan kalian, a day in my life gitu kan, atau misalnya kalian suka masak, kalian buat resep masak, itu kan bisa lebih panjang tuh kan. Nah, kalian menggunakan fitur IGTV. Jadi kesimpulannya seperti itu guys. Kira-kira udah cukup kali ya pembahasannya ya? Udah. Soalnya kalau lebih lama durasinya bisa panjang lebar nih. Iya, jadi segmennya berpuluh-puluh ya kalau gitu. Betul. Bisa sampai segmen 5 nih. Jadi kita bisa kalahin orang tawaf. Jadi sekian Stand Talk episode 2 kali ini. Episode 3, Mbak. Oh iya, episode 3. Udah, episode 3 di segmen kedua. Udah segmen 3. Ditunggu di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.